Oke guys, kembali lagi bersama saya Christian Kreatif. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Ononiha. Kali ini akan membahas tentang cara mensiasati kopling ganda yang mengalami aus atau terkikis ya. Biasanya kalau kampas ganda yang sudah terkikis itu tenaganya sudah mulai loyo pada angkatan pertama ya. Nah, maka dari itu pada hari ini saya akan sedikit berbagi dengan teman-teman semua untuk mensiasatinya. Sebelumnya akan saya lepaskan dulu ya, biar lebih mudah untuk membahasnya. Kebetulan ini sudah saya kendorkan tadi bautnya, tinggal melepas saja ya. Inilah teman-teman yang namanya kopling ganda atau close ganda ya. Nah, ini kelihatan ya yang aus, jadi kelihatan paret-paretnya. Ini artinya sudah aus seperti ini. Kalau masih baru rata seperti ini, karena sudah lama dipakai jadi sudah aus seperti ini bentuknya. Dan ini cara kerjanya seperti kampas rem ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi nggak beda jauh dengan kampas rem seperti itu. Cara mainnya kayak kampas tromol juga gitu, jepernya main. Kalau diantara teman-teman pernah mengalami sepeda motornya ketika ditanjakan seperti gimana ya, seperti didorong-dorong lah seperti itu, set 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 set, tersentak-sentak seperti itu. Dulu saya pernah mengalami juga. Saya teliti, ternyata pernya nih teman-teman. Jadi ini pernya kan ada 3, mainnya nggak rata, karena di salah satu pernya ini ada yang lemah begitu. Jadi maunya harus diganti pernya. Dulu saya pernah mengalami seperti itu. Barangkali teman-teman nanti mengalami pernya yang perlu diganti seperti itu. Baik teman-teman ya, langsung saja kita bahas. Kita lepaskan dulu sepinya ya, penguncinya ini sama pernya juga. Ya, jadi semuanya. Dorong saja sama obeng ya, kalau pakai tangan nanti berat. Nah, ini sudah saya lepaskan ya teman-teman. Nah, di sini ada karetnya ya. Pastikan karetnya masih bagus ya. Ini kelihatannya masih bagus semuanya, 3-3-nya. Biarkan aja di sini dulu ya. Nah, inilah wujud kampasnya
sudah lumayan tipis ya, sudah terkikis. Bagian mangkoknya juga sudah cukup dalam juga ini. Saya punya 3 cara untuk mensiasatinya. Yang pertama seperti ini. Bagian asnya ini ada 3 nih. Kasih ganjal ring 1. Ringnya yang sebesar ini ya lubangnya. Kebetulan di sini saya sudah punya ringnya, udah saya persiapkan. Ini bekas juga ya. Nah, cara yang pertama yaitu kasih ring di sini. Hai guys. Pertama yaitu kasih ring di sini. Tiga-tiganya. Nah ini. Ketiganya sudah ada ringnya. Kemudian pasang kampasnya. Ketiganya dipasang semuanya. Karetnya jangan lupa ya, jangan sampai ketinggalan ini tiga-tiganya. Nah, setelah sudah dipasang seperti ini, kemudian ketiga pernya dipasang ya di sini semuanya. Setelah pernya sudah dipasang, seperti biasa di sini dikunci ya. Menggunakan pertama pakai ring, terus setelah pakai ring baru dikunci pakai sepinya ini, seperti itu. Oke, pernya belum saya pasang ya, ini untuk contoh dulu, jadi nggak saya pasang nih. Ini cara masang ringnya seperti ini. Nah ini teman-teman, karena di bawahnya dikasih ring, terus atasnya dikasih ring lagi, otomatis kan kalau dipasang sepi ini nggak muat, nggak bisa masuk sepinya, karena lubangnya sudah pas awalnya, karena dikasih ring, jadinya ketinggian posisinya ini, jadi ring nggak masuk. Caranya, bagian sininya digerenda sedikit, jangan bawahnya ya, bawahnya biarin aja, atasnya, bagian atasnya digerenda sedikit setebal ring ini, supaya nanti bisa dikunci seperti itu. Ini kan nggak bisa dikunci nih, karena di bawahnya sudah diganjal ya pakai ring, jadi nggak bisa dikunci. Caranya yaitu tadi yang sudah saya bilang tadi. Kok bisa ya dikasih ring aja kok tenaganya bisa pulih? Di mana letak yang membuat tenaganya pulih? Nah, begini ceritanya. Ini kan aus. Bagian yang dalam itu termakan oleh ini. Ini kan ada paret-paretnya nih, ada paret-paretnya. Bagian pas paretnya otomatis kan nggak makan di sini, nggak makan besinya di sini. Jadi bentuk ausnya di sini juga persis seperti kampasnya ini. Setelah kita melakukan pengganjalan, otomatis posisi jadi lebih tinggi, ya, agak naik ke atas sedikit. Karena posisinya naik ke atas diganjal pakai ring di sini, jadinya napaknya di sini,
Umpamanya begini posisinya, dia nggak begini lagi, tapi agak ngangkat ke sini. Nah seperti ini, dasinya kan nggak pas paretnya, nggak ditempatin karena diganjel lebih tinggi. Nah, itulah yang membuat tenaga jadi baru lagi karena diganjal bawahnya. Kira-kira seperti itu teman-teman penjelasannya. Setelah kita melakukan pengganjalan, sudah sekian lama kita pakai, tetap nanti lama-lama nanti habis juga. Bagian yang tidak terkikis ini nanti terkikis juga habis ya, termakan oleh ini. Nah kan lumayan tuh, daripada kita beli, kita sedikit berpikir mengakal-akali, ya lumayan seperti itu. Itu cara yang pertama ya. Kemudian cara yang keduanya, bagian yang tebelnya nih, moncong yang tebelnya ini, bukan moncong yang kecil ini ya, bukan ya, tapi yang ini bagian atas, setiap ujungnya dikasih tutul las. Itu cara yang kedua, dikasih tutul las. Ketiga-tiganya dikasih tutul las. Nah, otomatis kan pertanyaan Anda kan begitu. Oke, akan saya kasih tahu. Di sini ausnya berapa mili? Seandainya di sini ausnya 1 mili, ya udah. Di sini nambahnya 1 mili juga. Setiap ujungnya ini 1 mili juga. Kalau di sini ausnya 2 mili, ya di sini nambahnya 2 mili. Seperti itu. Biasanya yang saya lakukan begitu. Nah, itu tadi cara yang kedua ya. Cara yang pertama yaitu tadi diganjal, yang sudah saya jelaskan panjang lebar. Cara yang itu tulas ya, setiap ujungnya. Nutulnya yaitu sesuai dengan ausnya di sini. Ausnya di sini berapa kedalaman ausnya? Ya itulah tutulnya, segitu tebelnya. Nah, kalau alasannya, wah di tempat saya ini nggak ada las, saya nggak punya las, adapun tukang las malah tutup. Sebenarnya sih nggak tutup, tukang las ada, tapi nggak punya duit deh. Ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga ada. Ini mudah dilakukan. Caranya seperti apa? Oke, caranya seperti ini. Ini hanya untuk contoh saja ya. Oke. Cara ketiga agar kita tidak usah menutul las, yaitu kita gembleng saja. Seperti ini. Maksud bahasa digembleng seperti ini. Nah, diletakkan di atas besi seperti ini rata, yang bagus ya. Terus dipukul bagian sini. Der. Nanti lama-lama dia akan memanjang. Kalau dipukul, ya mukulnya harus pakai perasaan ya. Ini bekasnya dipukul juga nih. Dulu udah pernah nih tak pukul-pukul nih. Saya panjangkan. Karena ini kampasnya asli, original, bawaan dari pabrik. Jadi saya akal-akalin. Biasanya kalau kampas original dari pabrik itu kualitasnya bagus. Seperti itu, makanya saya siasati ya. Karena masih layak dipakai. Yaitu caranya seperti ini tadi. Digembleng. Der, dipukul ya. Kemudian begini. Nah, gini. Kemudian seperti ini lagi. Ini lagi. Pokoknya sampai memanjang lah. Memanjangnya nggak usah banyak-banyak, disesuaikan dengan kebutuhan di sini ausnya berapa mili gitu aja. Itu tadi cara yang ketiga. Nah, saya rasa caranya seperti itu teman-teman, cara mengakalinya atau cara mensiasatinya. Dan cara ini seharusnya tidak boleh dilakukan apabila kita punya uang untuk membeli onderdil yang baru. Sebenarnya kalau sudah aus, sudah terkikis, ya seharusnya diganti yang baru, yang betul seperti itu. Tapi kalau situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, ya kita mau nggak mau harus bagaimana caranya agar tenaganya pulih lagi. Contohnya seperti ini.
contohnya saya lah ya di sini. Saya punya duit. Sebenarnya saya punya duit sebenarnya. Tapi karena saya tinggalnya di desa, agak jauh dari kota, cuma mau beli kampas begini aja. Kebetulan kosong semua. Setiap toko yang saya samperin mau beli begini nggak ada. Nah, coba. Sedangkan mau ke kota jauh, kondisi sepeda motor sudah mau dipakai. Jadi mau nggak mau saya siasati begitu caranya tadi. Nah, itu alasan saya kenapa harus saya siasati. Punya duit, tapi yang mau dibeli barangnya nggak ada. Nah, alasan yang kedua, kenapa harus mensiasati seperti ini? Onderdilnya ada, yang jual juga ada. Tapi kebetulan duit nggak ada begitu. Jadi mau nggak mau gitu ya. Mau nggak mau, kondisinya sudah mendesak, ya udah disiasati aja. Caranya seperti itu. Jadi nggak harus disiasati. Lihat-lihat juga situasi dan kondisinya. Kalau kondisinya punya duit, barangnya ada yang mau dibeli, yang ngapain kita siasati begini? Nah, kira-kira sudah jelas ya teman-teman ya. Alasan saya harus mensiasati seperti ini. Nah, seperti itu jawabannya tadi. Nah, demikianlah teman-teman semua tips dari saya.